الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي كل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي كل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa hadrati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati sallallahu wa baina madina wa mustadina ma'alina sayyidina sayyidina mu'allifil kitab wa man alamana wa jazana ila muntaha liqalatil hajat Biridha ilahi ta'ala Barakatillah Al-Fatihah. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ata alaina min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin tawasa santri-santri yang kami cintai, nastamiru dirosatana, kita melanjutkan kajian kita yang kemarin mengenai akhlak. Kemarin kita sudah membahas tentang akhlak yang tercela itu menjadi pangkal datangnya kesengsaraan dan datangnya nasib buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu kita semua, termasuk santri-santri yang masih belajar di pondok pesantren ini terutama, kita wajib untuk membiasakan akhlak yang baik. Bagaimana kita harus membiasakan akhlak yang baik dan sejauh mana pentingnya pembiasaan itu, inilah yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini pada kelanjutan alinea berikutnya. Asalisu utawi kang nomor 3, fatahul laki mongko berakhlako siro min hini siwariki wiwit saking mongso cilik sira bimakarimil akhlaki kelawan mulyane akhlak wa mahasinil adabi lan baguse adab. Supaya apa? Litan syai, supaya tumbuh sira alaiha ing atase makarimil akhlak wa mahasinil adab. Wa ta'awwadi lan biasakno sira ha ing akhlak makarimil akhlak fi kibariki ing dalem mangsa gedhe sira. Kama kala kaya oleh ngendika sapa Hakim, man syabba ala syai'in saba alaih. Manutai sapane wong iku sabba melalui masa muda sapa man ala syai'in ing atase suci-suci. Saba mongko tumbuh di masa muda sapa man alaihi ing atase syai'. Walakin la budda an tukallifi nafsaki 'alaiha awalan. Walakin lan angin tetapine la budda dadi prayoga, dadi wajib, tetan kena ora, tidak boleh tidak. Apa an tukallifi yen to memaksa sira
nafsaki ing awak dhewe sira alaiha ing atase makarimil akhlak wa mahasinil adab awalan pada mulanya atau pertama-tama hatta tasyira sehingga dadi apa al akhlaku akhlak al hasanatu kang bagus jadi iku tabiatan jadi tabiat menjadi karakter ataupun watak sabitatan kang tumbuh fi nafsiki ing dalem awak dhewe sira wa amma iza kabirti lan anapun nalikane gedhe sira wa ta'awati lan teman-teman wis membiasakan sira al akhlaqa ing akhlak al fasidata kang rusak akhlak kang ala fa minas su'bi mongko setengah saking kesulitan jiddan kelawan banget apa tahdzibuki mendidik sira wa islahuki lan memperbaiki sira fa minasubi mongko saking kesulitan jiddan lan banget apa tahdzibuki mendidik sira wa islahuki lan memperbaiki sira. Santri-santri yang berbahagia, ini musonef mu'alif kitab memesankan kepada kalian dan juga untuk kita semua fatakhallaki min hini siwariki maka berakhlaklah kamu mulai dari masa kecil kamu. Biasakanlah berakhlak baik, berakhlak mulia, berbudi pekerti yang baik mulai dari masa kecil. Kenapa akhlak ini harus dibiasakan dan ditanamkan sejak kecil? Karena litansai alaiha supaya kalian dan kita semua itu tumbuh dengan akhlak yang baik. Jadi kepribadian jiwa kita itu kita bentuk mulai dari awal mula dari kecil sampai besar itu tumbuh dengan kebaikan. Sehingga di saat sudah besar itu jiwa ataupun diri kita sudah baik. Sebagaimana dikatakan oleh Hakim, barang siapa yang masa mudanya itu ada dalam keadaan baik, maka dia akan tumbuh baik. Masa muda yang kita lalui dengan sesuatu, maka sesuatu itu akan memberikan pengaruh dan akan membantu diri kita. Kalau kita hidup hari-hari kita dengan kebiasaan yang baik, maka kita akan tumbuh dengan kebaikan. Jadi jiwa kita terpengaruh oleh kebiasaan kita itu, terbentuk oleh kebiasaan kita. Akan tetapi kebiasaan-kebiasaan itu memang harus dipaksakan. Terkadang memang kita berat untuk melakukan kebaikan itu kadang berat. Misalnya saja untuk membiasakan diri bangun pagi itu awal-awal kan berat. Kalau awalnya kita punya kebiasaan bangkong di rumah, nggak ada yang ngoprak-oprak misalnya, nggak ada yang bangunkan, biasa bangkong. Nah, sekarang kita akan
merubah keadaan itu. Caranya gimana? Pertama harus memaksakan diri. Karena kalau diri kita tidak pernah kita paksa, maka tidak akan pernah kita akan memulai. Ketika kita merasa berat kok tidak dipaksa, maka kita tidak akan pernah mulai untuk bisa berubah. Jadi perubahan diri kita itu harus kita mulai dari memaksakan diri dulu. Nah, lama-lama nanti akan ringan. Memang pada mulanya berat. Jadi bangun subuh pertama berat pagi-pagi. Nah nanti lama-lama kalau sudah terbiasa kita akan bangun sendiri. Kenapa bisa bangun sendiri? Karena kebiasaan kita tadi sudah mendarah daging menyatu di dalam diri kita. Itulah yang disebut kebiasaan yang sudah menjadi tabiat atau menjadi watak. Nah, makanya teman-teman semuanya, santri-santri semuanya, kalau kita ingin merubah diri kita menjadi baik, pertama dipaksa. Yang dipaksa, yang baik-baik dipaksa. Nanti diri kita akan tumbuh menjadi baik. Digambarkan di sini oleh seorang penyair. Qad yanfa'ul adabul aulada fi siwarin wa laysa yanfa'uhum min ba'di adabu. Innal husuna idza qawwamtaha atadalat wa la yalinu walau qawwamtahul hasyadu. Ini pentingnya membiasakan dari masa kecil tadi. Diibaratkan sebuah ranting pohon. Ranting pohon itu kan masih lentur, masih muda. Atau membiasakan diri sejak waktu kecil itu, menanamkan akhlak sejak waktu kecil itu, menanam pohon itu ya pada masa-masa masih tunas, mulai tumbuh, atau pada masa-masa tumbuh. Kita misalnya nanam kelapa, itu masa-masa belum ada glugunya itu akan mudah tumbuh. Nanam pisang ya sebelum berbuah, sebelum keluar jantungnya, nah itu akan tumbuh. Nanam apa saja semasa masih muda, maka nanti akan bisa diharapkan hasilnya. Di sini diibaratkan oleh seorang penyair. Qad yanfa'ul adabu al-aulada fi syiyari. Qad yanfa'u, teman-teman, bermanfaat apa al-adabu, pendidikan adab, al-aulada ing piro-piro anak atau bocah lanang visi warin ing dalem wektu cilik. Walaisa lan ora ana iku yang fa'u manfaati apa al adabu hum ing al aulada mimba di ing dalem sakwuse sigar apa adabu. Walaisa lan ora ana iku yang fa'u manfaati hum ing al aulada mim ba'di saking sause siwarin apa adabu adab. Menanamkan adab, melatih, membentuk kepribadian itu akan lebih banyak berhasilnya bila mana dilakukan sejak kecil, sejak masa muda. Tetapi akan sulit dan jarang berhasilnya bila mana dilakukan itu ketika kita sudah tua atau sudah besar. Sebagai contoh, innal husuna, sesungguhnya ranting-ranting pohon itu idza qawwamtaha,
ketika kamu meluruskannya, ranting pohon yang masih lentur itu kita luruskan, kita bentuk apapun, mau kita gerakkan ke kanan, ke kiri, kita bikin bengkok, kita bikin lurus, maka akan mudah. Kalau kita lurus maka i'tadalat, akan lurus. Akan tetapi wala yalinu, tidak akan lentur lagi, walau qawwamtaha, meskipun kamu berusaha meluruskannya. Opo al-hasabu, kayu, kalau sudah jadi kayu. Nah, ini makanya pohon itu kalau sudah tua maka nggak bisa dibentuk lagi. Ibaratnya kita sering biasanya nanam pohon mangga itu. Nah, pohon mangga itu kalau masih lentur itu biasanya kita bikin bulatan dan seterusnya. Bisa. Kenapa? Karena masih muda. Tapi kalau batangnya yang sudah tua itu berusaha kita bengkokkan, nggak bisa, malah patah nanti. Kalau teman-teman yang masih muda-muda, anak-anak, santri-santri, masih usia muda-muda, itu sangat mudah untuk membentuk kepribadian. Makanya kalian punya cita-cita, milikilah cita-cita pertama, cita-cita yang luhur, cita-cita yang baik. Kemudian berusahalah untuk cita-cita itu selagi masih muda, maka nanti akan mudah dicapainya cita-cita itu. Nah, jangan menunggu nanti-nanti. Nanti kalau keburu sudah tua, maka cita-cita itu susah. Nah, ini santri-santri yang berbahagia, inilah jadi kesimpulannya, ini penekanan akhlak, penanaman akhlak, membentuk kepribadian itu harus ditanamkan sejak masa muda, sejak kecil. Nah, ini yang masih di MTS atau di MA, dikatakan masa muda itu youth is spring of life. Masa muda itu adalah masanya bersemi, masa berseminya kehidupan. Kalau masa berseminya itu loyo, maka sebuah pohon itu tidak akan sehat. Kalau masa-masa berseminya itu misalnya kurang siraman, kepanasan, di musim kemarau tidak dipupuk, maka buahnya akan jelek. Tapi kalau masa-masa berseminya itu dia penuh dengan siraman-siraman, dipupuk, maka di masa dia harus berbuah akan baik buahnya. Itulah yang kita kaji pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan santri-santri semuanya diberi kekuatan, kesehatan, sehingga bisa terus menggunakan waktu untuk berusaha membentuk diri, membentuk kepribadian, sehingga dari waktu ke waktu kita semua itu menjadi lebih baik dan lebih baik. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bi'aunil malikil wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.